Jangan hanya warga Rohingya dong yang diperhatikan. Masih banyak tuh warga kita sendiri yang kesusahan, yang gak ada tempat tinggalnya, yang masih harus nyari makan tuh susah gitu loh. Tapi giliran kedatangan orang Rohingya ke negara kita tuh enak banget ya, makan sepuasnya, tidur, beranak, berkembang biak. Hola netizen yang tercinta, kedatangan imigran Rohingya di Aceh menimbulkan kontroversi. Warga Aceh menolak kehadiran imigran Rohingya, tapi Rohingya tetap ingin tinggal di Indonesia, khususnya Aceh. Video-video tentang Rohingya viral di media sosial. Beberapa waktu lalu, Rohingya mengeluh karena makanan yang diberikan terlalu sedikit. Ternyata porsi makan imigran Rohingya cukup besar, bahkan satu porsi makan Rohingya bisa dimakan 3 kali. Kini muncul beberapa video kompilasi yang menunjukkan warga Indonesia yang bekerja keras untuk mencari sesuap nasi. Sementara pengungsi Rohingya dengan santainya makan dengan lauk enak secara gratis. Video tersebut pun menjadi sorotan publik dan menjadi perbincangan. Seperti yang diunggah oleh salah satu akun di TikTok, terlihat seorang warga Indonesia sedang makan nasi bungkus di pinggir jalan. Sementara di video lain terlihat imigran Rohingya sedang mengambil makanan dengan lauk ayam. Video lainnya menunjukkan seorang bocah yang sedang berjualan kue sendirian. Bocah tersebut berjuang sendiri untuk berjualan kue dari pagi sampai malam hari. Saat diwawancarai, ternyata bocah tersebut sudah tidak memiliki orang tua. Ia pun tampak sedih ketika diwawancarai. Ternyata hasil jualan kuenya itu digunakan untuk membayar sekolah. Pada unggahan lainnya di salah satu akun TikTok, terlihat seorang bapak-bapak sedang menyantap makanan di depan tong sampah. Dua video tersebut menjadi sorotan netizen yang berbakti. Mereka merasa sedih karena warga Indonesia sendiri kesulitan mencari makan, tapi imigran Rohingya dengan mudahnya mendapatkan makanan gratis dan bergizi. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Siapa yang nggak marah kalau ngelihat kayak gini gitu? Rakyat aslinya aja sampai kayak banting tulang harus nyari rongsokan, nenek-nenek, kakek-kakek harus jualan buat bisa makan hari ini, anak-anak kecil harus ngamen di lampu merah biar dia bisa makan tanpa harus sekolah. Terus ini ada orang asing nih datang gitu, nggak diundang, tiba-tiba datang dengan rasa kemanusiaan, tolong kami, terus dikasih makan enak-enak kayak gini, dikasih tempat, dikasih ini itu, minta pulau lagi. Ini sumpah aku udah gedeg banget gitu ya. Ini tolong dong pemerintahan ini tuh jangan ngurusin pemilu dulu deh gitu loh. Ini beneran deh kalau sampai di hari H ya, di hari H pemilu ini Rohingya belum kayak dikasih solusi atau misalnya belum dipindahin gitu ya dari Indonesia gitu. Kalau saya sih pilih golput dulu aja deh gitu, pilih nggak ke TPU dulu aja deh gitu. Males juga ya, misalnya gini loh, ini tuh negeri lagi gonjang-ganjing gitu, tapi pemerintahannya itu lagi sibuk kayak ngurusin cuman pemilu kekuasaan gitu, nggak coba yang ayo dong gitu loh. Ini tuh negara-negara lain aja ini sudah nggak mau menerima gitu. Kenapa ini tuh Indonesia udah kayak tempat sampahnya gitu loh, terima-terima aja gitu dengan dasar HAM lah, kemanusiaan lah. Kalau mau kemanusiaan lihat-lihat dulu orangnya kayak gimana gitu. Orang-orang kayak gitu kok mau kemanusiaan gimana? Gedeg banget gua. Aku malu dikit gitu loh. Makin hari makin ngelunjak nih pengungsi Rohingya. Udah dikasih tempat tinggal, dikasih makan, tapi masih bilang kurang. Inilah definisi dikasih hati malah minta jantung. Udah gitu ada yang dikasih nasi tapi malah dibuang. Udah diperlakukan dengan baik tapi tidak tahu arti terima kasih. Buat pengungsi Rohingya, seharusnya Anda bersyukur masih ada orang yang berbuat baik kepada Anda. Oke, jadi untuk teman-teman yang tidak tahu, mereka itu adalah penduduk Rohingya di mana mereka untuk saat ini sedang mengungsi, tepatnya di Sabang, Aceh sana, teman-teman. Mereka itu sudah dikasih makan oleh warga itu 3 kali sehari, bahkan mereka juga diberi tempat tinggal yang layak. Tapi mereka tuh masih kurang bersyukur dan tetap komplain, segini makannya segini, kenapa kurang segini. Ya udah kalau kurang kerja, cari duit sendiri. Itu udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih makan, masih aja kurang bersyukur. No, lihat teman-teman yang ada di Palestina, makanan, tempat tinggal, bahkan air aja itu tidak ada. Bersyukur, jangan dangak terus kepala sesekali itu melihat ke bawah itu gedek cuk.
Ini saya mohon maaf ini ya, untuk pemerintah Indonesia mohon segera ditanggulangi dan dikasih solusi nih untuk para pengungsi dari Rohingya ini ya. Takutnya mereka itu baru aja datang itu ya, udah dikasih nasi itu ya, masih kurang-kurang aja. Awalnya minta nasi ya kan, habis itu minta sawahnya, habis itu dikasih tempat tinggal, minta itu tanahnya. Dan lagi populasi dari pengungsi Rohingya sendiri untuk saat ini sudah mencapai 1.000 teman-teman, yang cepat banget gitu ya. Dan kalian tahu penduduk di sana itu tidak ada yang itu ya, KB itu nggak ada ya. Ya udah ngeden aja, mana aja gitu ya, melahirkan aja. Bahkan anak mereka itu ada yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tuh, sampai hitung-hitungan ya. Yang kalau dibiarkan begini, pengungsi dari Rohingya sendiri itu bisa populasinya itu mengalahkan warga sipil itu sendiri. Jadi mohon maaf ya, ini untuk pemerintah segera sat gitu loh Pak. Karena penyesalan itu ada di belakang ya Pak, kalau ada di depan itu namanya cicilan. Kita ambil pelajaran dari Isri Kiwil dan Palestina aja ya Pak. Dulunya negara Palestina itu sendiri memberi tempat untuk para pengungsi, dan pada akhirnya populasi pengungsi itu sendiri jauh lebih pesat daripada warga sipil. Bahkan pengungsi itu sendiri sekarang itu tidak tahu diri, membobardir ya, menggasak habis tanah warga sipil, dan dia mau menguasai penuh itu Pak ya. Ini para netizen, para warga Indonesia ini mohon didengarkan keluh kesahnya Pak ya. Makasih. Negara Indonesia negara yang paling sulit cari kerjaan, paling sulitnya udah tingkat dewa naga babi. Maksudnya emang mereka pikir orang kayak kita tuh nggak butuh makan ya? Orang yang udah tua-tua tuh nggak butuh makan, nggak butuh asupan gizi gitu ya? Kenapa harus sesulit itu gitu? Kenapa harus ada orang dalam? Kenapa? Jujur ya Wak, kalau misalkan gue nggak punya anak kecil, gue tuh udah bener-bener keluar negeri dari tahun kapan gitu loh. Karena memang bener-bener di Indonesia tuh gaji nggak seberapa, kebutuhan serba mahal. Ya enggak, maksudnya itu orang Rohingya dengan gampangnya, dengan mudahnya masuk ke Indonesia, ke sini kayak nggak ada yang ngusir, terus ada yang ngasih makannya enak anjing, sama ayam. Kayaknya gimana gitu ya, melihat video-video yang beredar di luar sana tentang etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia, padahal orang ilegal masuk ke negara kita dengan alasan terdampar. Dan saya lihat juga kebanyakan ya orang Rohingya tuh nggak ada yang mau pulang loh, ngeliat video-video yang beredar tuh. Kenapa ya? Apa udah keenakan ya makan tidur di Indonesia? Sampai nggak mau balik ke negaranya, udah nyaman makan tidur di sini, terus dikasih tempat tidur juga buat bapak-bapak, buat warga Indonesia. Jangan hanya warga Rohingya dong yang diperhatikan, masih banyak tuh warga kita sendiri yang kesusahan, yang nggak ada tempat tinggalnya, yang masih harus nyari makan tuh susah gitu loh. Tapi giliran kedatangan orang Rohingya ke negara kita tuh enak banget ya, makan sepuasnya, tidur, beranak, berkembang biak. Maaf ya. Enak ya jadi warga Rohingya, teko-teko nganggur, dijatah makan, dijatah tempat tinggal lagi nih. Wong desa arep makan ayam seminggu pisan apa seulan pisan lagi keturutan. Arep makan ayam lo pikir-pikir, lah kono bendina dikei makan ayam. Lucu anjene, wargane dhewe susah gak diperhatikno, giliran anak pendatang dijatah tiap hari. Wong desa iku arep mam ayam iku lho pikir-pikir, kadang seminggu pisan, kadang saulan pisan. Lah kono enak, teko-teko dimasakne, dikei sego sithik kurang, protes. Kene sing ketakilan mergawe gawe golek sak puluhan mangan. Kono teko-teko kei mangan gratis. Tiap hari makan ayam lah, wargane dhewe mangane kor tempe, pendatang makane ayam. Piye to ki kok geding aku. Jujur ya, kalau bisa berkomentar, saya merupakan salah satu dari sekian banyak warga Indonesia yang menolak kehadiran penduduk orang-orang Rohingya yang meminta suaka ke Aceh. Jadi kalau menurut saya, saran saya buat pemerintah segera dikembalikan aja ini ke negara asalnya. Katanya di India mereka ini sebenarnya sudah disediakan tempat ya, sejenis rumah susun kalau dan suatu wilayah yang kosong untuk tempat mereka. Tetapi mereka ini dasar aja ya, mereka ini maunya ke Aceh gitu ya, karena mungkin dengar-dengar di ini enak di
Indonesia. Dan berdasarkan pengalaman ya, kita berdasarkan pengalaman bahwa rakyat Aceh sudah menolak karena dulu mereka ini sudah pernah diterima di Aceh dan sepertinya menimbulkan permasalahan gitu ya. Dan kalau kita ambil amannya, sebaiknya memang mereka ini jangan dibiarkan tinggal terlalu lama di Indonesia dan seharusnya dikembalikan aja ke wilayah atau ke daerahnya ya, asalnya ke India, di mana nih tempat mereka. Bukan kita tidak mau baik ya. Yang pertama, Indonesia ini masih banyak yang perlu diperhatikan, masih banyak yang kekurangan, masih banyak yang kelaparan. Wilayah-wilayah Indonesia ini masih banyak yang menderita kemiskinan. Jadi tolonglah pemerintah lebih perhatian sama rakyatnya sendiri ya. Bukan kita tidak mau membantu. Di samping itu, karena mereka ini sepertinya adat dan kebiasaannya ini agak berbeda dengan Indonesia dan sangat jauh ya. Kita bukan tidak mau menerima ya, tetapi daripada menimbulkan permasalahan dan konflik di kemudian hari, sebaiknya mereka tidak usah berada di Indonesia, atau mau dikasih wilayah yang kosong nggak usah ya. Sedangkan kita wilayah di Indonesia ini aja penduduknya masih banyak yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya tanah, tidak punya makanan ya, masih banyak yang miskin ya. Boro-boro kita mau memperhatikan orang. Di samping itu ya, yang perlu kita ingat ya, Israel itu yang pertama-tama dulu dia itu numpang tuh, diberi suaka, diberi minta perlindungan sama rakyat Palestina, disambut baik. Nah akhirnya sekarang kejadiannya seperti ini, mereka mau menguasai. Nah sebelum hal itu terjadi ya, mereka akan beranak pinak ya, dan terus bertambah ya. Sebaiknya dikembalikan aja ke negara asalnya atau ditempatkan ya, jangan di Indonesia lah, terserah lah mau dibawa kemana. Lagian ya di PT ini makannya banyak banget yang nggak mau dikasih nasi bungkus, nggak mau, karena mereka makannya banyak. Ya iya ya, mereka memang biasanya makan banyak ya. Kita lihat aja kalau di sana-sana itu bisa 3 piring untuk 1 orang ya, sedangkan orang Indonesia ini ya enggak seperti itu. Mereka punya batasan, kalau mau makan sepiring 2 piring paling banyak ya. Ya siapa lah mau nanggung ya. Dan mereka ini juga katanya marah kalau nggak dikasih seperti itu, marah-marah. Bisa juga kamu marah-marah, sudah numpang kamu, ibarat kata ya, nggak, udah numpang marah-marah, dikasih makan sedikit, untung dikasih makan ya, untung diterima ya. Nggak bersyukur ya, kita nggak suka orang-orang yang seperti ini ya, nggak bersyukur. Dan daripada menimbulkan konflik di kemudian hari ya, banyak protes dari warga sendiri ya, mending pemerintah segera bertindak ya, untuk segera mengembalikan kemana nih asalnya ya, kemana nih tempatnya nih, ditempatkanlah kemana wilayah untuk mereka, jangan di Indonesia deh.